Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang CPNS. Jumpa kembali di channel Bahas Tuntas Matematika. Pada video kali ini kita akan bahas tentang ini teman-teman ya, review nilai ambang batas SKD CPNS 2021 yang baru saja tadi sore disosialisasikan oleh Kementerian Pan-RB melalui channel YouTube resminya, sahabat semua ya. Ada beberapa poin-poin yang disampaikan, tentunya pada sosialisasi tersebut direview kembali juga tentang peraturan Menteri tahun 2001 nomor 27 tahun 2001 ya, yang membahas tentang soal-soal yang kisi-kisi yang akan diujikan pada saat SKD nanti teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, materi soal SKD itu kita review kembali, itu ada 3 ya materi ujinya. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian tes karakteristik pribadi, dan intelijensi umum, ada 3. Nah, materinya apa saja? Kita review kembali. Nah, untuk TWK itu, materi ujinya itu, atau materi soalnya itu, yang pertama adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Nah, ini muncul lagi bahasa Indonesia ini ya. Oke, jadi ini tadi kelima poin ini akan terangkum dalam sebuah soal yang berjumlah 30 butir soal. Jadi TWK itu jumlahnya ada 30 butir soal teman-teman ya. Jadi mencakup nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, ada bahasa Indonesia juga nih. Nah, ini tadi yang saya dapatkan tangkapan layar dari sosialisasi Kemenpan RB nomor 1023 tahun 2001 tentang nilai ambang batas yang disiarkan live di channel YouTube Kemenpan RB. Nah, seperti itu. Nah, ini materi-materi ujinya. Nasionalisme, mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dalam tujuan. Nah, ini nilai-nilai yang akan, atau materi-materi yang akan diujikan dalam tes TWK nanti, ada 30 soal. Kemudian materi soal selanjutnya adalah TIU, tes intelijensi umum. Itu ada 3 komponen. Yang pertama verbal, numerik, dan figural. Nah, teman-teman bisa baca nanti, diklik saja pause baru dibaca. Ini sudah sempat saya bahas juga di kisi-kisi TIU berdasarkan Permen Pan RB nomor 27, yang videonya itu nanti linknya ada di sebelah sini teman-teman ya. Itu sudah pernah saya review soal-soal atau kisi-kisi CPNS 2021. Seperti itu. Nah, kemudian TKP juga. TKP itu materi ujinya itu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, tes karakteristik pribadi. TKP-nya itu ada apa sih TKP tadi? TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, tes karakteristik pribadinya itu ada komputernya nih, TIK, mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Ada subtes profesionalisme, anti radikalisme. Nah, ini 6 komponen ini akan dirangkum dalam 40 butir soal. Jumlahnya bertambah ya teman-teman. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu cuma 35 ya. 35 ini menjadi 45. Ada kenaikan soal ya teman-teman. Nah, tapi ini sebenarnya menjadi angin segar, menjadi peluang kita untuk meningkatkan nilai kita kalau kita mampu menjawab nilai soal-soal yang ada di TKP ini teman-teman. Nanti kita bahas di nilai ambang batasnya. Nah, kemudian soal SKD CPNS 2021. Pembobotannya seperti ini teman-teman. Jadi TWK tadi kan ada 30 soal nih teman-teman. 30 soal ya. Nah, setiap soal itu kalau dijawab benar tuh nilainya 5. Kemudian kalau salah 0. Dan skor tertingginya adalah 150. Kemudian TIU tadi ada 35 soal. Kalau dijawab benar juga dapatnya 5. Kalau tidak dijawab atau jawabannya salah itu 0. Kemudian nilai maksimalnya 175. Nah, kemudian TKP tadi 45 soal. Itu poin jawabannya bertingkat ya, teman-teman. Kalau jawabannya sesuai, paling sesuai atau itu 5, 4, 3, 2, 1. Dan jumlah totalnya itu 225. Dan keseluruhannya adalah 550. Nah, di poin TKP ini teman-teman, ini jumlahnya 45 nomor ya teman-teman. Nah, ini kalau kita bisa menjawab 40 soal, 40 soal itu kita jawab dengan benar, maka berarti dapatnya 5 ya. 40 kali 5. 40 kali 5 itu sudah 200. Nah, kemudian kita targetkan di TIU kita dapat skor 100. Kemudian di TWK juga dapat skor 100. Nah, maka akumulasi nilai kita itu sudah 400, teman-teman. Nah, 400. 400 ya, teman-teman. Udah lumayan tinggi tuh. Ini kalau
kita pakai asumsi bahwa kita menargetkan 40 nomor itu soal TKP itu benar semua. Nah, tapi kalau kita menargetkan di TKP ini 40 soal, itu kita target saja rata-rata benar 4, ya. Benar 4 berarti 40 kali 4 itu sudah 160. Ya, 160. Kalaupun 5 nomornya benar 5, berarti sudah 180 ya. Nah, 160 tambah 100 lagi, tambah 100 sudah 360. Ini sudah tinggi sekali ya teman-teman ya, sudah lumayan ini. Itu. Nah, itu gambaran-gambaran bagaimana strategi kita dalam mengerjakan soal seperti itu. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan SKD itu waktunya hanya 100 menit teman-teman. Jadi tadi ada 110 nomor, itu harus dikerjakan dalam waktu 100 menit untuk formasi umum ya, formasi jabatan umum ya. Formasi umum itu 100 menit. Nah, kalau untuk yang penyandang disabilitas itu ada tambahan 130 menit ya teman-teman ya. Jadi bayangkan saja 110 nomor itu dalam 110 nomor dalam 100 menit. Jadi satu soal itu kurang dari 1 menit kita kerjakan teman-teman ya. Jadi kita benar-benar harus manajemen waktu. Harus benar itu. Nah, sekarang kita lihat nilai ambang batasnya. Yang akan saya bahas ini adalah yang ini ya, untuk kebutuhan umum. Yang kebutuhan umum itu TWK-nya 65. TWK-nya 65, TIU-nya 80, dan TKP-nya 166. Nah, jadi nilai ambang batasnya dari tiga ini. Jadi total ini semua sebenarnya 311, tapi total dari akumulasi nilainya tidak menjadi ambang batas. Yang menjadi ambang batas adalah TWK. Jadi TWK-nya 65, TIU-nya 80, dan TKP-nya 166. Nah, tadi kita kembali ke sini tadi teman-teman ya. Kita kembali ke soal-soal ini. Kita kembali ke sini teman-teman. Tadi kita dapatkan bahwa TWK untuk kebutuhan umum atau formasi umum TWK itu tadi ambang batasnya 65 teman-teman ya. 65 ya. 65. Kemudian TIU itu 80. Dan TKP itu 166. Nah, 166 ini berarti minimal kita harus benar 34 teman-teman ya. Harus benar 34. 34. Jadi 34 itu kita hitung normal ya. 34 kali jawaban semuanya 5. 34 kali 5 itu dapatnya 170. Nah, jadi minimal kita dapat mengerjakan 34 soal. 34 soal dari 45. Ya, jadi itu harus benar, harus dapat nilai sempurna 170. Nah, itu baru standar sekali ya teman-teman ya. Jadi ada 11 soal lagi yang menjadi bonus kita untuk meningkatkan skor kita ini dari 170 ke 125 yang nantinya akan mensubstitusi atau menjadi pemenuhan atau memenuhi nilai-nilai yang kita dapatkan ini. Misalkan nih, saya memiliki keterbatasan di TIU ya. TIU saya rendah. Jadi saya pasang target TIU itu maksimal 100 nih, 100. Kemudian TWK saya juga rendah, minimal saya pasang 100 juga nih. 100. Berarti 100 tambah 100 tambah 166 baru 366. Nah, 366 ini untuk bersaing yang di formasinya cuma sedikit dan jumlah pelamar banyak itu menurut saya masih sangat kurang. Makanya minimal skor yang kita dapatkan kalau di satu formasi pelamarnya banyak, itu minimal kita pasang target nilainya kita itu 400-an. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai 400-an? Tentu kita maksimalkan di TKP-nya. Kenapa dimaksimalkan di TKP? Karena kita berasumsi bahwa kita punya TIU standar. Kemampuan TIU kita standar, kemampuan TWK-nya kita standar. Nah, tinggal yang menentukan adalah TKP-nya. Bagaimana karakteristik pribadinya kita tingkatkan pengetahuan karakteristik pribadinya kita. Jadi kita targetkan 40 nomor saja, 40 nomor soal, itu kalau benarnya 4, berarti rata-rata dari soal itu 40 soal itu benar 4, berarti sudah 160 ya, 160. Belum passing grade. Nah, berarti kita tingkatkan lagi. Jadi 45 soal kali 4 berapa?
itu baru 180 ya teman-teman ya. Berarti 100 tambah 100 tambah 180 baru 380. 380 udah boleh nih. Jadi rata-rata kita dapat nilai TKP itu 4. Kita mendapat skor 4 di soal TKP 4, itu kata-kata 4. Itu nilai kita sudah 380. Ini sudah cukup untuk bersaing teman-teman, sudah lumayan untuk bersaing. Apalagi kalau di formasi yang kita lamar itu formasinya agak banyak ya, misalkan 5 formasi, nilai 380 ini bisa sampai ranking 5 besar, nanti 10 besar, dan bisa masuk ke SKB. Nah, jadi saya sarankan teman-teman sudah boleh berhitung di poin-poin mana, di materi-materi mana yang harus diperkuat agar nanti nilai SKD-nya meningkat. Nah, itu tadi sedikit beberapa simulasi yang coba saya berikan ya. Masih banyak sebenarnya berbagai macam simulasi yang bisa kita coba buat. Misalkan nih kita berasumsi TU-nya kita rendah. Jadi TU-nya kita rendah itu berarti kita cuma dapat maksimal 90 aja. TU-nya kita maksimal 90. Kalaupun dapat lebih itu bonus, alhamdulillah. Targetnya 90. Kemudian TU-nya, TWK-nya juga 90. Itu baru 180. Nah, 180 ya teman-teman. Nah, untuk dapat 380, kemudian kita dapat skor TKP-nya itu 180 juga. 180. Nah, ini baru 360. Nah, kurang dari 380 teman-teman ya. Masih kurang untuk bersaing. Nah, jadi teman-teman sudah boleh berhitung. Sebenarnya bertambahnya jumlah soal di TKP itu bisa kita jadikan angin segar teman-teman ya, bisa kita jadikan peluang untuk menambah skor kita semakin tinggi, jumlah skor kita semakin tinggi, karena semakin banyak soal itu berarti kalinya juga semakin banyak ya, maka poin-poin yang bisa kita dapatkan semakin banyak. Dari 45 soal ini skor maksimalnya kan 225, sedangkan kalau cuma soalnya 35, skor maksimalnya cuma berapa? Tidak sampai 200 kan. Nah, jadi itu merupakan peluang teman-teman, peluang kita untuk meningkatkan skor kita supaya kita bisa bersaing untuk mendapatkan ranking paling atas gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan ini hanya 35 ya teman-teman ya, hanya 35. 35 kali 5 itu cuma 175. Nah, sedangkan ini 45. 45 itu 10 kali 5 itu 50 sendiri teman-teman ya. 50 sendiri tambah itu lumayan besar teman-teman. Kita dapat nilai TKP itu 190. 190 itu realistis teman-teman ya. Realistis. Bisa kita targetkan seperti itu. Dengan asumsi kita rata-rata benar 4. Ada beberapa soal yang dapat 5. Itu bisa kita target sampai segitu. Jadi teman-teman silakan bersiap-siap belajar maksimal di rumah untuk mendapatkan cita-cita teman-teman supaya lolos SKD dan tembus sampai ke CPNS. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.